Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Engkau layak menerima segala hormat, kemuliaan dan kuasa karena kasih-Mu yang besar telah membuat kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan-Mu yang ajaib. Dan biar hari ini kami menikmati juga janji-Mu yang luar biasa. Ambil roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Ini bukti cinta Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, apa yang kita lakukan hari ini bukan perintah manusia. Bukan pendeta-pendeta rapat supaya ada kegiatan. Tapi ini adalah perintah Tuhan. Sebab apa yang keteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia dipecahkan supaya kita tidak perlu terpecah. Kadang-kadang pikiran kita bertolak belakang dengan perasaan kita, dengan kehendak kita. Sampai akhirnya tubuh kita yang jadi korban. Kita pukul-pukul di tembok, kita pukul-pukul jidat kita di tembok. Dan kita berkata, kenapa aku bodoh sekali. Hari ini Tuhan berikan keutuhan yang luar biasa. Ada keselarasan dengan firman Tuhan. Dan kita percaya waktu kita memakannya, bahkan oleh bilur-bilurnya, segala penyakit kita disembuhkan. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dan berhenti ingat keadaanmu, ingat Tuhan yang sudah melakukan perkara besar. Berhenti ingat sakitmu, ingat Tuhan yang sudah menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus kami makan dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami punya ginjal baru, lever baru, pankreas baru, semua baru karena Tuhan mengerjakan. Tuhan tidak pernah merehabilitasi, tapi Tuhan mencipta yang baru. Terima kasih Tuhan, angkat cawan, kemudian ia mengambil cawan, demikian juga ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ini semua adalah perjanjian yang baru. Bukan lagi penghukuman tapi kasih karunia. Dia mengasihi kita. Sebab setiap kali kamu makan dan minum roti dan anggur ini dan cawan ini, kamu menyatakan kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya hari ini juga engkau siap menerima warisan. Hari ini juga engkau siap menerima jawaban daripada Tuhan. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan percaya dan terima berkatnya, perlindungan, kemenangan, keselamatan, dan segala tuduhan tidak berlaku lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang luar biasa itu yang membuat kami layak menerima semua kebaikan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jangan berhenti. Ini tepuk tangan kemenangan. Ini tepuk tangan jawaban-jawaban doa. Ini tepuk tangan hari depan yang luar biasa. Dan ini tepuk tangan penerimaan Tuhan yang luar biasa. Ucapkan sesudah saya disayang Tuhan. Saya diterima Tuhan tanpa syarat. Saya dikasihi Tuhan. Luar biasa. Dan saya terima dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang selamatkan, selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Yes, dengan percaya kita katakan, kasih-Mu besar Tuhan. Yes, sama-sama, kasih yang begitu, oh kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang selamatkan, yes, selamatkan dan pulihkanku dari hatimu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji,
saja nyanyikan pujian ini dari awal. Kasih Tuhan yang besar dengan percaya. Saya percaya sudah pulang diubahkan Tuhan. Katakan, yes. Lebih kuat. Dari dosa. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamatkan bersama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, takkan berhenti, Meninggikan namamu selalu, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Amin. Silakan saudara duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baik dari sorga hari ini, Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan dia tidak pernah berubah, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara pernah menyanyikan lagu yang coba E minor, coba E minor. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Langsung refrain. Ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembah, sebab namamu, sebab namamu kudus, Tuhan. Nah, saudara-saudara, lagu ini diambil dari kitab Ibrani. Dengan darah anak domba Allah kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk menerima pertolongan tepat pada waktunya. Sementara yang bisa masuk ke dalam daerah yang namanya ruang Maha Kudus itu hanya imam, saudara-saudara ya. Dan itu setahun sekali dia masuk untuk membersihkan darah dan di kakinya ada giring-giring. Artinya kalau giring-giring itu berbunyi dia masih beraktivitas di dalam. Kalau giring-giringnya sudah tidak ada bunyi maka berarti dia sudah mati sebab dia masuk dengan cara yang tidak layak. Jadi saudara-saudara, di kaki sebelah juga ada tali, orang-orang tidak boleh masuk mengambil mayatnya, harus tarik dia keluar dari dalam ruang Maha Kudus. Saudara-saudara, dan itu tempat sekarang tirai terbelah ketika Tuhan mati di atas kayu salib berkata sudah selesai, tirai terbelah dan kita bisa masuk dengan darah anak domba Allah. Jadi saudara-saudara, bukan tergantung umatnya tapi tergantung imamnya. Kalau imamnya sukses, umatnya sukses. Kalau imamnya mati, besok Yudas, Lukas mati, lusa Petrus mati, berikutnya. Jadi imam inilah yang menentukan nasib bangsa. Semakin bagus imamnya, semakin berkat Tuhan turun atas umatnya. Dan kita punya imam hari ini disebut imam besar. Bisa bilang amin? D. Ini dum, dum, dum. Ku sandung, dum, 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 kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar. Sampai di sini dulu saudara-saudara. Dia bukan cuma imam, tapi dia imam besar. Artinya semakin hebat imam itu, semakin makmurlah, semakin diberkatilah rakyat itu, umatnya. Dan kita punya imam besar sekarang namanya Yesus.
Jadi kalau saudara diberkati luar biasa, itu bukan hal yang aneh. Karena imam besarnya sudah luar biasa. Jadi seperti imam, begitu juga umatnya. Jadi kalau imam itu berhasil melakukan pemercikan darah dan pelayanan dengan luar biasa, maka besok panen diberkati, semua diberkati. Dan semua kita hari ini juga punya akses untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Berapa tahun yang lalu saya berdoa di salah satu perkantoran di wilayah Kuningan, saudara-saudara saya diundang, tolong Pak datang doakan saya, baru sewa satu kantor di sini. Lalu saya bilang bagaimana caranya saya pergi ke tempatmu, sementara sekarang semua by akses, semua sekarang pakai kartu. Jangan takut, nanti di parkiran orang saya akan jemput Bapak dan memberikan kartu akses. Nah, begitu saya datang, orangnya sudah tahu ini pendeta yang akan berdoa. Lalu bilang, Pak ini kartu akses. Lalu saya tanya, ini kartu untuk apa? Ini untuk buka pintu dan untuk naik ke lift. Loh, bagaimana maksudnya? Jadi begitu Bapak tap, langsung pintunya terbuka. Jadi sudah tahu ada pintu yang kayak kalau kita masuk di MRT atau masuk di stasiun yang gitu kan. Jadi begitu saya tap, langsung terbuka, kemudian saya pergi ke lift, liftnya juga terbuka langsung tanpa saya pencet. Karena di lift sudah tidak ada pencetan-pencetan. Nah, lebih membingungkan lagi begitu saya masuk ke lift, terada tombol-tombol angka. Kalau kita kan lantai 3, lantai 12, lantai 11, ini tidak ada. Jadi ternyata akses itu begitu saya tap, pintunya terbuka, liftnya terbuka, langsung dia membawa saya ke level atau ke lantai di mana kantor itu akan saya tuju. Jadi satu akses itu sudah membuka semua pintu. Lah lewat darah Yesus kita bukan cuma menerima pertolongan, bukan cuma menerima jawaban, tapi kita punya akses masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk menerima pertolongan. Bisa bilang amin? Nah, saudara yang pernah pergi ke Jakarta, saudara akan tahu ada di sana namanya jalan tol atau jalan bebas hambatan atau jalan berbayar, saudara-saudara ya. Nah, begitu saudara mau masuk di pintu tol ada pengumuman besar sekali, hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Pernah ya? Jadi bajai nggak bisa masuk, karena bajai cuma 3 rodanya. Apalagi motor yang cuma 2, tak bisa masuk. Kecuali motor patroli yang antar-antar rombongan, itu boleh saudara ya. Tapi yang motor lain tak boleh saudara ya. Jadi hanya untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Tapi saudara dengarkan, hampir tiap hari saya lihat di jalan tol itu ribuan motor lewat di jalan tol. Bagaimana caranya? Naik di atas tronton, saudara-saudara ya. Jadi polisi tidak bisa tiup lifrit, polisi tidak bisa larang. Kenapa? Karena motor ini punya hak juga untuk menikmati jalan tol. Sebab di bawah motor itu ada 16 roda, ada 10 roda, ada 8 roda yang membawa dia. Saudara, kita tidak bisa masuk ke dalam takhta, tapi ada darah Yesus yang membuat kita layak untuk masuk ke sana. Sama seperti motor yang bisa lewat di jalan tol, naik di atas tronton itu. Semua kita punya hak untuk menerima pertolongan tepat pada waktunya. Bisa bilang amin? Jadi tidak salah kalau sudah bilang begini, besok ada mujizat. Karena tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Iya kadang-kadang kelihatan terlambat, tapi tidak pernah terlambat. F bintang, ya toh. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji dan tak pernah dia ingkar janji. Nanti refrennya kita lanjut sendiri sudah ya. Kuasamu sungguh, tapi Tuhan kadang-kadang terlambat tapi tidak pernah terlambat. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan firman Tuhan itu. Jadi jangan stres dulu. 2 hal yang bikin jantung kita berdegup kencang adalah yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, saudara-saudara ya. Yang pertama jatuh cinta itu yang keluar endorfin. Jatuh tempo yang keluar adrenalin, saudara-saudara ya. Adrenalin itu yang bikin jantung bocor, pankreas, tampias, ginjal hancur. Yang satu itu apalagi ditambah dengan firman Tuhan. Kuasa Tuhan turun, engkau begitu tenang, walaupun jatuh tempo tinggal 1 menit, Tuhan sanggup bekerja. Bisa bilang amin. Saudara, detik
detik terakhir Haman minta izin untuk gantung Mordekai. Bukan menit lagi, bukan hari lagi. Detik terakhir Tuhan robah jadi promosi bagi Mordekai. Pak, sudah ditandatangan, sudah di bos meja, tinggal sin. Tuhan bisa robah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dia tidak pernah terlambat. Bisa bilang amin? Jadi tetap percaya. Saya ingat ada KKR di Ambon yang datang pembicara dari luar negeri dan waktu itu izin keramaian harus dibuat karena ini yang datang pembicara luar. Saudara-saudara, satu hari sebelumnya izin belum keluar. Di hari H, pagi hari izin belum keluar. Lalu panitia yang mendatangkan ini, seorang hamba Tuhan yang begitu percaya, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia bilang, Bapak ini selebaran sudah terbit, sudah tembus, ini mobil yang memberikan pengumuman sudah jalan kemana-mana. Dan orang-orang sudah mulai berdatangan. Sementara di hari H ini izin belum keluar. Dia bilang begini, tenang saja, Tuhan tidak pernah terlambat. Panitia kelabakan, kenapa? Masa mulai berdatangan izin belum keluar. Didatangi lagi, Bapak bertanggung jawab ini. Kalau sampai kita diciduk ini bahaya sekali Bapak. Ini mempermalukan nama Tuhan. Tenang saja, 5 jam sebelum acara, izin juga belum keluar. Tenang saja, percaya. Saudara-saudara, stadion mulai dipenuhi. Ini bukan di gedung, ini di stadion mulai didatangi orang. Izin belum ada. Saudara tahu, 1 jam sebelum ibadah dimulai, izin ditandatangani. Dom bilang begini, Tuhan, lain kali kalau main jam begini ya Tuhan. Tapi saudara-saudara, cara kerja Tuhan tidak bisa kita deteksi. Yang perlu kita lakukan adalah percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Tadi lagu yang dibawa oleh anak-anak salah satu adalah Mazmur 23. Yang saya sudah ulang-ulang buat saudara. Ia membaringkan, ia membimbing, ia menyegarkan, dan ia menuntun. Semua kata kerja aktif. Artinya Tuhan sangat aktif dalam hidup kita. Jadi kalau kau bilang Tuhan pasif itu keliru. Karena semua kata-kata ini bukan kata-kata pasif, kata-kata aktif. Ya, dia sangat aktif. Cuma kau saja yang tersadar kalau Tuhan itu sangat aktif. Sebagai bukti, Ibrani 1 ayat 3, ia menopang alam semesta ini dengan firman-Nya. Dia begitu sibuk, tapi dia bisa punya waktu untuk bersama-sama dengan kita. Siapakah manusia sehingga setiap pagi engkau mengunjunginya? Tuhan kita, Tuhan yang sangat sibuk, tapi dia punya waktu dengan umatnya. Karena semua kesibukannya untuk kepentingan umatnya. Yang setuju katakan amin. Adakah di antara saudara yang tadi pagi bangun berpikir hari ini masih ada oksigen ke tidak? Tidak. Ada yang berpikir di laut masih ada kawalinya ekor kuning dan cakalang atau tidak? Tidak ada nelayan yang pergi ke semakan itu ikan-ikan di sana supaya mereka bisa ada, tidak. Malah kita siapkan jaring dan pukat untuk kita tangkap saja. Sementara Tuhan yang membuat ini semua beranak pinak, Tuhan yang menyiapkan semuanya. Dia menjaga menopang alam semesta ini dengan firman-Nya. Saudara bisa lihat waktu kita makan, semua makanan yang kita kunyah di mulut akan pergi ke usus, kemudian ke usus 12 jari, lalu dari sana diover ke jantung, jantung akan pompa ke seluruh tubuh, sehingga tangan jadi kuat, kaki bisa berjalan, bahkan rambut bertumbuh terus. Setiap bulan kita perlu ke salon untuk potong rambut kita, karena makin hari makin panjang. Nah saudara-saudara, perhatikan di bagian kepala kita ini rambut banyak ya. Kemarin waktu saya potong rambut tanpa sadar, rupanya si tukang potong tuh dia lihat saya punya rambut di telinga juga, ada di lubang telinga, jadi dia saya bilang ada rambut juga di situ ya. Bayangkan saudara, rambut ini di sini banyak, di atas ini banyak, ini juga rambut, betul tidak? Ya, di dalam hidung juga ada rambutnya, betul tidak saudara-saudara ya? Ya, kalau yang laki-laki di bawah hidung ada rambutnya, di dagunya juga ada rambut full, saudara, full rambut. Tapi saudara-saudara lihat, dari semua rambut ini yang bertumbuh tambah panjang, cuma yang di kepala, yang lain ada batasnya. Tuhan bisa atur, alis kau cukup 1 senti, kau gunting dia 1 senti. Coba bayangkan kalau alis bertumbuh kayak rambut, saudara-saudara ya. Lama-lama saudara kalau mau kasih salam mesti buka gorden dulu, shalom, selamat pagi, halo, gitu. Sudah bisa bayangkan kalau rambut yang di dalam hidung saudara itu bertumbuh seperti rambut, lama-lama kau sesak napas, saudara-saudara ya. Kenapa? Jalan napas sudah dihalangi oleh rambut yang full itu, saudara-saudara ya. Nah, saudara bisa lihat siapa yang atur semua itu bisa pada batasnya? Tuhan. Pernahkah engkau berpikir, iya ya, yang tumbuh di jari cuma kuku saja. Coba kalau jari ikut tumbuh juga saudara-saudara, kacau kita semua saudara-saudara. Karena Tuhan atur, ada bagian yang tumbuh dan ada bagian yang stop tumbuh. Dan dia yang atur semua.
Dan dia tidak pernah lupa untuk mengatur semuanya. Betapa baiknya Tuhan itu. Sementara kita tidak pernah berpikir. Nah, hari ini saya kembalikan saudara punya pikiran kepada kebenaran. Bahwa Tuhan sangat aktif dalam hidup kita. Cuman kita saja yang tidak sadar. Setuju, katakan amin. Bilang kiri kanan, kau sudah dengar itu. Di mana Tuhan? Kok semua persoalan ini terjadi? Nah, ada satu pendeta pergi potong rambut. Nah, kebetulan bukan saya, saudara-saudara ya. Karena saya juga sering potong rambut. Pak pendeta, saya tidak percaya Tuhan itu ada. Kenapa? Kalau Tuhan ada, kenapa ada kelaparan, ada perang di mana-mana? Kalau Tuhan ada itu, kenapa ada bencana? Kenapa orang-orang jahat tambah hari tambah banyak? Ya, kenapa di mana-mana begitu chaos, begitu kacau, orang saling bunuh-bunuh sebagainya? Pendeta ini merenungkan dan bilang, Tuhan tolong kasih saya hikmat. Sampai rambutnya selesai dipotong, dia tidak punya jawaban. Dan dia tidak memberikan argumen atau jawaban yang seperti diharapkan oleh tukang potong rambut ini. Begitu dia selesai bayar, dia keluar, 5 menit kemudian dia balik. Bawa orang yang rambutnya gimbal lalu berteriak di depan barbershop, itu di depan tukang potong rambut. Saya tak percaya ada tukang potong di kota ini. Lalu tukang potong keluar bilang, Pak pendeta jangan bicara sembarang, kok rambut jadi bagus, apa yang kerja tadi? Saya tidak percaya ada tukang potong di kota ini. Kalau ngomong tuh pakai fakta, kamu punya rambut jadi bagus. Kenapa kamu ngomong begitu? Buktinya ada orang gimbal, rambutnya tidak terurus di kota ini. Ya dia tidak datang sama saya. Kalau dia datang sama saya akan berpikir rambutnya sama seperti Bapak Pendeta. Tuhan itu ada, cuma orang tidak mau datang sama dia. Hari ini kalau kita datang sama dia, dia akan ubah hidup kita. Karena koruptor seperti Sakeus dirubah jadi dermawan yang luar biasa. Setengah dari hartaku akan aku sumbang buat orang miskin, Lukas 11 mencatatnya. Dan kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi utang yang belum dibayar gak usah paksa-paksa berdoa, Tuhan biar ketemu dia Tuhan. Supaya dia jadi sama seperti Sakeus. Tidak usah paksa-paksa Sakeus, langsung kasih kembali saudara-saudara ya. Dan saya percaya koruptor seperti Sakeus dirubah menjadi dermawan. Hanya karena ketemu penciptanya. Karena Tuhan yang paling tahu mana kabel kuning dan kabel merah yang korslet. Dia yang akan menyelesaikannya. Setuju, katakan amin. Ada seorang perempuan yang punya 5 suami dan itu pun bukan suaminya, ketemu Tuhan. Jadi penginjil yang membawa satu Samaria datang kepada Tuhan. Mungkinkah dia Mesias? Dari Tuhan, Nabi, Mesias. Hidupnya meningkat dalam 1 hari. Dia punya pengenalan akan Tuhan bertambah. Dari Tuhan, Nabi, menjadi Mesias. Saya berdoa, saudara juga punya akan pengenalan akan Tuhan makin hari makin bertambah. Kenapa? Orang yang mengenal nama Tuhan ada jaminannya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Yehova Nisi, Panji keselamatan. Yehova Rafa, Tuhan kesembuhan. Yehova Shalom, Tuhan damai sejahtera. Orang yang mengenal namaku. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang seperti ini. Bahkan setengah dari perjanjian baru ditulis oleh mantan teroris yang lebih hebat dari ISIS. Namanya Saulus, namanya Paulus. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia diutus dengan surat-surat lengkap. Dengan dukungan dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Untuk membasmi orang Kristen. Dan itu memang cocok juga dengan kepercayaannya dia. Tidak ada Tuhan yang lain, dia penganut Taurat yang sangat fanatik dan radikal. Begitu mereka berkata Yesus Tuhan, masa ada Tuhan yang lain. Dan dia mulai menganiaya orang Kristen. Termasuk Stefanus yang dilempar dengan batu sampai mati dalam Kisah Rasul pasal 7. Dia adalah saksinya. Saudara-saudara, lalu apa yang terjadi? Dengan misi yang sama untuk membasmi orang Kristen. Dia pergi ke Damsyik, ke kota yang besar di mana ada banyak orang Kristen di sana. Damaskus sekarang hari ini Syria, saudara-saudara ya. Itu tempat di mana Saulus bertemu dengan Tuhan karena waktu dia sebelum masuk ke kota Damsyik ada cahaya yang lebih terang daripada matahari dan ada suara dari sorga yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara dengarkan kabar ini, yang dianiaya orang yang di atas bumi, yang dianiaya orang yang berjalan di atas tanah, tapi yang berteriak orang yang dari langit. Dalam kebingungannya dia berkata begini, siapakah engkau yang saya aniaya? Kalau dia bisa pakai bahasa sederhana, saya terurusan dengan orang di langit, saya cuma urusan dengan orang di atas tanah. Kenapa orang di langit yang sibuk? Saudara dengarkan, ketika engkau adalah milik Tuhan dan sesuatu terjadi dalam hidupmu, yang sibuk bukan saudara, yang sibuk Tuhan. Buktinya ini, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan hari itu pertobatan terjadi. Misi yang diemban oleh Paulus
gagal total. Bukannya menangkap orang Kristen, malah dia jadi Kristen. Sekarang berbalik, Saulus yang mau dibunuh. Kenapa? Karena kita kasih biaya besar untuk utus kau, kenapa kau jadi Kristen sekarang? Saudara, kabar baiknya, Tuhan sanggup mengubah siapapun, termasuk orang seperti Paulus, kalau jemaat berdoa sungguh-sungguh. Mulai hari ini ganti sungut-sungutmu dengan doa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Ketika orang berkata begini, Pak, ada chaos di Abipura, betul. Kalau ada chaos berarti ada penuaian jiwa yang luar biasa. Wah amin, amin. Daripada ketong mengutuk sana, mengutuk sini, lebih baik kita mengucapkan firman Tuhan. Kita terselamatkan waktu berdoa dan orang-orang yang kita ucapkan juga akan diberkati oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Karena kalau saudara tidak pakai prinsip ini, saudara tidak selaras dengan sorga. Saudara akan mengalami depresi yang luar biasa. Lihat keluar stres, lihat ke dalam depresi. Tapi kalau saudara lihat kepada Tuhan, hidupmu akan dimenangkan oleh Tuhan. Kasih tahu di kiri kanan, senada dengan sorga. F. Yang tahu sama-sama nyanyi. Yang di belakang siap-siap ya. Di hadapan tahtamu, kami datang senada dengan sorga, senada dengan sorga, karena datang senada dengan sorga. Terapa Pak, dari lagu semua lagu ini kau tahu senada dengan sorga, saya sudah jadi berkat sudah. Apalagi kau tahu semua sudah ya. Cuma senada dengan sorga saja, kau sudah dapat berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu kita setel frekuensi dengan sorga, itulah kunci keberhasilan kita. Makanya doa Bapa kami dimulai dengan apa? Bapa kami di dalam surga. Orang Betawi berkata, babe gue dalam surga. Terapa saudara-saudara ya? Mau pakai level Betawi tapi jangan paksa-paksa. Kalau kau dari Jayapura jangan pakai Betawi nanti rusak saudara-saudara ya. Nanti kacau masing-masing dengan kaum, suku dan bahasa saja saudara-saudara ya. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, sama-sama kita sambung, jadilah kehendakmu di bumi. Kalau di bumi seperti di surga, itu bumi menyesuaikan dengan surga atau surga menyesuaikan dengan bumi? Bumi menyesuaikan dengan surga. Di bumi seperti, nah ini yang disebut dengan senada dengan surga. Di bumi seperti di, nah ini ilustrasi yang pernah saya bilang dan saya kasih ingat lagi supaya kau jangan salah opor gigi ya. Bapak dan anak waktu itu masih zaman mobil-mobil manual, belum matic yang seperti sekarang ini berhamburan di mana-mana. Mereka pergi beli di dealer, bawa uang cash, tidak pakai cicilan, tidak pakai finance, tidak pakai kredit, langsung bawa uang bergepok-gepok, kasir hitung sampai berbusa-busa, setelah uangnya pas bikin kwitansi jual beli, kemudian terjadilah penyerahan unit dan di depan foto di depan unit, kemudian pegang buku sama kunci. Lalu begitu bapak yang terima buku dan kunci ini yang mengajak anaknya juga tahu mobil saudara, karena dia jurusan otomotif di STM, mengerti mobil, dia ada buku yang tulis begini namanya manual book atau buku petunjuk atau owner book. Bacalah buku ini baik-baik sebelum Anda mengendarai kendaraan ini. Bapak ini bilang anak naik, bapak sudah tahu mobil tiap kali naik taksi, naik mobil, naik bis, bapak duduk di depan, mana kopling, mana rem, mana gas, bapak sudah tahu naik. Keluar dari dealer gigi satu, pensil yang satu, betul. Kalau orang baru mau jalan kan mesti pakai gigi satu kan. Tapi 1 kilo masih gigi satu terus. Kilo kedua gigi satu terus. Naik Skyline oke gigi satu. Turun Skyline gigi satu terus. Masuk Kota Raja gigi satu terus. RPM tinggi sekali. Begitu dekat Brimob anak buka kepala gatal, papa over gigi 2 lagi jangan gigi 1. Bapaknya dibilang ini, anak kau bodoh, tunggu gigi 1 rusak dulu baru over gigi 2. Nah saudara-saudara, inilah yang terjadi pada banyak orang Kristen karena mereka tidak pernah baca manual book. Harusnya over gigi pengampunan, kita over gigi balas dendam. Kau tunggu akhirnya bukan dia yang rusak, kita yang rusak. Mesin-mesin hidup kita hancur semua karena salah over persneling. Kasih tahu di kiri kanan, jangan salah over gigi. Yang salah over gigi. Amin. Kalau kita nggak pernah baca manual book atau buku petunjuk ini, maka kebanyakan kita pasti tersesat dan salah jalan. Bersyukur Tuhan kasih kita manual book, sehingga Alkitab berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu,
ya dalam doa Bapa kami, tapi sesudah Tuhan Yesus mati mencurahkan darahnya, ampunilah sama seperti Kristus mengampuni kamu. Jauh lebih hebat, saudara-saudara, jauh lebih powerful. Kenapa ada kuasa dalam pengampunan? Waktu kita mengampuni, damai sejahtera Tuhan turun berlimpah-limpah menyerbu kita, melebihi persoalan kita. Bisa bilang amin. Saudara tahu, kalau orang tidak mengampuni itu awal penyakit-penyakit yang kacau-kacau. Saya tanya, kalau saudara lagi jengkel, tidak usah lihat orangnya, lihat dia punya properti, jengkel ke tidak? Jengkel. Aduh tuh, seng merah di Sentani itu manusia paling kurang ajar. Saya tiap kali mau pergi ke rumah mesti lewat dia rumah taruh di jalan lain. Jadi saudara lihat dia pusing saja, jantung terpukul. Lalu satu waktu saudara stroke, tulis di batu nisan mati karena lihat seng. Saya teramau, saudara-saudara, saya teramau. Ya toh, karena orang kalau tidak mengampuni, seluruh metabolisme tubuh pun ikut terganggu. Makanya Alkitab bilang jaga hatimu bukan jaga karirmu, jaga hatimu bukan jaga depositomu, jaga hatimu bukan jaga propertimu, lebih daripada segala satu yang harus kamu jaga. Bilang amin. Karena Alkitab dia bilang jaga karirmu, jaga posisimu, jaga deposito. Tidak, jaga hatimu lebih daripada, karena dari sana terpancar kehidupan. Apa artinya kau berhasil jaga karir tapi kau hidup hancur? Apa artinya kau bisa berhasil jaga semua hartamu tapi kau hidup kacau hancur semua? Saudara-saudara, saya mau berkata buat saudara, Alkitab tidak pernah salah. Jaga hati lebih daripada segalanya. Ibu-ibu bisa bilang amin? Jaga hati lebih daripada muka. Saudara, ada orang yang mata satu turun begini, mata satu turun begini. Tetap cantik karena simetris. Ada yang naik begini, tetap cantik karena simetris. Tapi kalau satu naik, satu turun, itu yang tidak cantik, saudara-saudara. Nah kalau kita jaga hati, simetris. Bilang kiri kanan, kau simetris sekali. Karena kiri kanan sama itu simetris. Itu orang yang jaga hati. Kalau terjaga hati, satu bisa bengkok lain, satu bisa lari lain, satu lari lain. Haleluya. Nah ini yang bilang Alkitab ini, jaga hati. Saya tidak bermaksud mengintervensi uang saudara, harta saudara silakan. Tapi sebagai hamba Tuhan saya kasih tahu barang ini. Firman Tuhan, jaga hati. Saudara lihat kalau mandi di bak mandi itu, di atas bak mandi itu berjejer semua sabun. Sabun muka, sabun rambut, sabun badan. Habis itu baru macam-macam lah, conditioner dan sebagainya. Semua silakan, silakan saudara-saudara. Bahkan kita kadang-kadang untuk urus barang ini kasbon di kantor saudara-saudara ya. Tapi kalau derma kita buka cari paling kecil saudara-saudara ya. Waduh, paling kecil, waduh, saya minta maaf saudara ya, tapi saya mau berkata buat saudara bahwa orang yang mengenal Tuhan, itu cara menangani uang berbeda. Cara melihat uang berbeda. Ketika saudara kenal Tuhan, cara kita akan menempatkan diri sebagai pengurus, bukan sebagai pemilik. Coba ingat kalau habis pileg atau pemilihan legislatif saudara ya, itu rumah sakit jiwa di AB Vol saudara ya. Yang kalah-kalah itu, yang suka keluar banyak itu dia. Saya pernah punya teman pendeta, dia bilang, Pak Pendeta, kenapa? Tiap malam dari rumah sakit tolong panggil, tolong berdoa nih pasien-pasien dong, tolong suku kasih obat penenang dosis tinggi tapi terbisa nih. Dong, kenapa? Aduh, saya sudah habis sekian banyak, saya sudah habis. Nah, kenapa? Karena dia menempatkan diri sebagai pemilik. Tapi kalau dia menempatkan diri sebagai pengurus, dia tidak akan stres. Amin? Rival, kau sini. Maju ke depan sini. Ini kunci mobil ini. Kau tolong kasih di Pak Willy sana. Sana Pak Willy sana, kasih. Balik sini. Saya tanya, susah enggak? Kenapa? Iya, bukan kau punya kok. Kenapa begitu mudah dia melakukannya? Karena dia tidak menempatkan diri sebagai pemilik, tapi cuma pengurus. Cuma melakukan apa yang ditugaskan. Makanya Tuhan berkata, tempatkanlah dirimu sebagai pengurus. Tenang saja. Tenang saja. Bilang kiri kanan, tenang saja. Tenang. F bintang. Kita menyeberang Yordan. Menuju ke Kanaan. Meski banyak rintangan,
Meskipun dolar naik. Pak, saya belum bisa haleluya Pak. Saya sudah rencana mau ke luar negeri tapi pending terus gara-gara dolar mahal ini. Buka dompet tinggal KTP, apa yang kau lakukan? Haleluya. Pak belum bisa pakai itu. Tung bisa bayar angkot pakai haleluya. Tung bisa bayar rinso pakai haleluya. Saudara, seorang hamba Tuhan disuruh Tuhan pergi untuk satu hari ini juga kamu harus berangkat. Saya nggak punya tiket. Ambil langkah iman. Dia pergi, saudara, ke bandara. Tak ada tiket ini. Zaman itu tiket masih tulis-tulis tangan itu ya. Tuhan, jangan bikin malu Tuhan. Ini saya sudah di bandara ini. Dia berharap sementara berdiri ada orang datang. Pak Pendeta bilang ini ada ini. Oh, sudah langsung beli tiket gitu kan. Sudah tunggu-tunggu lihat kiri kanan. Tak ada yang datang hampiri. Tinggal 3 antrian. Makin hari makin dekat. Tak ada Tuhan, jangan bikin malu. Ini saya diutus engkau nih. Saya perwakilan kerajaan sorga ini. Masa sampai di depan kasir ini. Tiba-tiba saya ditanya tiket tidak ada. Tuhan bikin malu. Tenang saja. Waktu tinggal 1 orang di depan. Tiba-tiba damai sejahtera turun dalam hidupnya. Dan dia sudah tidak lagi mengharap orang yang datang pegang tangan. Tapi dia mengharap Tuhan sambil tutup mata. Dia bersyukur tiba-tiba terjadi pertengkaran di depan. Tahu gimana? Ini orang yang mau berangkat bertengkar dengan petugas bandara. Akhirnya dia balik ke belakang. Sudah kau yang berangkat saja. Akhirnya dia kasih tiket itu buat orang itu. Dia yang berangkat sudah. Sudah bisa lihat Tuhan bisa bekerja di saat-saat terakhir. Bilang kiri kanan, Tuhan hebat. Tuhan hebat. Tapi kau jangan bikin diri pergi ke bandara kalau Tuhan tersuruh, saudara ya. Nanti dong usir kau pulang, saudara ya. Saya mau ingin buktikan bahwa janji Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sekali dia berfirman, dia bertanggung jawab. Karena dia yang berfirman adalah dia yang maha kuasa. Bisa bilang amin. Itu sebabnya begitu engkau terima firman Tuhan, hidupmu jauh berbeda. Sudah bisa lihat menorah atau kaki dian, itu di tengah-tengah, saudara. Di kiri ada 3, di kanan ada 3. Ya, di kanan ada 3. Dan semua pucuk atau semua lampu itu menghadap ke tengah. Siapa yang di tengah? Kristus. Itu yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Yang di tengah itu seperti anak domba Allah. Saudara-saudara, dan semua menghadap kepada Tuhan. Dengarkan, suami istri, kalau Yesus jadi pusat dalam hidupmu, Yesus ada di tengah-tengahmu, hidupmu jauh berbeda. Kenapa? Yang menjadi konflik dalam hidup kita, apa yang harus istri tuntut kepada Yesus, dituntut kepada suami, konflik. Apa yang harus suami tuntut kepada Yesus, tuntutnya kepada istri, konflik. Saya jaga rumah, saya cari uang, hancur saudara-saudara ya. Kenapa? Karena kalau Yesus jadi pusat, semua akan aman. Karena semua yang ada dalam kebutuhan kita, Yesuslah jawabannya. Yesus, mereka kekurangan anggur. Ngomongnya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sapu suami dia lembur terus, tapi apa betul atau tidak? Tuhan, saya ngomong sama kau. Kau punya pelayanan berbeda, kau punya hidup tetap tenang, dan kau akan menikmati terobosan-terobosan yang luar biasa. Setuju, katakan amin. Haleluya. Jadi kalau Yesus adalah pusat kita, kita menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. F. Jesus is the center of. Jesus is the center of my life. From the you are always me. Nanti sambung. Dia adalah pusat dari segalanya. Jadikan Tuhan pusat dari keluargamu, pusat dari bisnismu, pusat dari pekerjaanmu. Engkau akan lihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Saudara, waktu murid-murid ketakutan, pintu tertutup, tiba-tiba Tuhan masuk di tengah-tengah mereka. Dia berdiri di tengah-tengah mereka. Izinkan Tuhan berdiri di tengah-tengah keluargamu. Tuhan berdiri di tengah-tengah pekerjaanmu. Tuhan berdiri di tengah-tengah karirmu. Dan apa yang dia lakukan? Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Shalom kuberikan kepadamu. Ketakutan berubah menjadi shalom. Aduh, bagaimana ini? Saya lihat ada tanda-tanda dong semua potong sapu job ini, dong semua gunting sapu posisi ini. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Meskipun posisi hilang. Pak, nanti bagaimana mau bayar cicilan, Pak? Dengarkan kabar baik. Semakin saudara mengenal Tuhan, semakin saudara istirahat di dalam Tuhan.
Artinya semakin saudara tenang dan saudara harus tahu Tuhan sangat aktif dalam hidup kita. Saya ini intro tapi jadi inti saudara-saudara ya. Saya tadi sudah persiapkan Injil Lukas pasal 15, ada 3 kehilangan. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Dan kalau saudara lihat ayat 20, anak yang hilang ini yang pulang ke rumah setelah meminta warisan dari ayahnya sementara ayahnya masih hidup. Bagi kita orang timur ini jahat sekali, ini anak kurang ajar. Dan memang hari-hari ini kita temukan begitu banyak anak yang kurang ajar. Pada hari-hari terakhir orang tidak menghormati lagi orang tua. Di daerah saya ada satu anak kurang ajar sekali sampai orang tuanya habis akal. Dan pada satu kesempatan di mana orang tua sudah tahu mau buat apa, dia panggil anaknya, dia bilang, anak, mulai malam hari ini angkat kopermu, tinggalkan rumah papa. Lalu dengan santai dia berkata begini, papa yang angkat papa rumah, kasih tinggal saya koper. Bayangkan saudara-saudara ya, mau angkat, disuruh papa yang angkat papa rumah, kasih tinggal di koper saudara-saudara ya. Inilah keadaan yang terjadi. Tetapi kita dengar kabar baik, anak ini sudah menyakiti bapaknya. Bapaknya tersakiti ya, tapi bapaknya mengasihi iya. Bapaknya sudah mengampuni iya. Anak ini pergi menghabiskan uangnya, lalu bekerja sana sini tidak pekerjaan, akhirnya diterima di perusahaan babi. Sementara orang Yahudi tidak makan babi. Ini penghinaan yang luar biasa. Makanya saya khotbah buat saudara beberapa waktu yang lalu, ada 2000 ekor babi yang terjun ke danau ketika orang di Gerasa dibebaskan karena setan-setan bilang begini, apakah engkau akan menghukum kami sebelum waktunya? Setan juga tahu waktu penghukuman, dia tahu eskatologi, dia tahu firman Tuhan, ini bukan waktu penghukuman. Di sana ada babi, bagaimana kalau kami masuk ke sana? Dan 2000 ekor babi terjun masuk ke dalam danau. Saudara-saudara, orang Yahudi tidak makan babi, tapi orang Romawi makan babi. Jadi itu perusahaan-perusahaan Roma yang ada di sana yang mereka pelihara babi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak ini akhirnya berebut makan ampas babi. Saya pernah mengunjungi beberapa jemaat yang punya peternakan babi, dan saya lihat itu ada ampas-ampas tahu, ampas-ampas, semua ampas-ampas. Itu berebut ampas saja nggak dapat jatah, saudara. Betapa terpuruk, betapa hinanya. Kabar baik buat saudara, seterpuruk apapun kehidupan dan keadaanmu, Bapa di sorga masih punya kasih karunia buat saudara. Amin. Lalu dia ambil keputusan untuk pulang ke rumah. Dia buat kalimat, mungkin dia hafal, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Terimalah aku sebagai salah seorang pembantu di rumahmu. Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Terima aku sebagai, dia hafal supaya jangan salah. Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Terima aku sebagai salah satu hamba upahanmu. Saudara tahu waktu ketemu bapaknya, papanya tidak mengizinkan dia melanjutkan kalimat yang di belakang. Terima aku sebagai hambamu. Tidak. Dia tetap anak. You still my son. Bukan cuma my son, you still my beloved son. Saudara tahu, malam di mana perjamuan terakhir terjadi, Tuhan bilang begini, semua kamu malam ini imanmu akan tergoncang ya pada murid-murid yang ikut perjamuan bersama-sama. Lalu Petrus dengan bangganya dibilang begini, semua tergoncang saat rada. Biasa orang yang begini nih paling lebih dulu melari, lebih dulu mundur, lebih dulu menyangkal. Saudara. Betul, ada seorang pembantu yang biasa, yang kecil, perempuan itu tidak punya nilai zaman itu. Kalau ada saksi di pengadilan yang perempuan pasti ditolak oleh hakim karena tidak punya nilai. Makanya Tuhan izinkan perempuan-perempuan yang menjadi saksi untuk Yesus bangkit dari antara orang mati karena dia ingin mengembalikan posisi. Semua kita sama di hadapan Tuhan, yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia bilang begini, kok sama-sama dia? Kau jangan bicara, kau bicara apa? Saya terkenal dia. Yang kedua, saya lihat kau pulogat ini, orang Galilea ini, kau murid dia ini. Kau jangan bicara sembarang, saya terkenal dia. Yang ketiga, dia pakai swear. Swear, sumpah, saya terkenal dia. Waktu itu Tuhan berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Dan habis dia bilang, swear saya terkenal dia, ayam berkokok. Lalu Tuhan menoleh kepada Petrus. Injil Lukas memberikan deskripsi Tuhan menoleh. Bukan dengan pandangan penghakiman, tapi pandangan cinta. Even you betray me, even you deny me, I still love you. Sekalipun engkau menyangkal aku, saya tetap mengasihi engkau. Kasih menutup banyak sekali pelanggaran. Bisa bilang amin? Ini contoh lagi, rival dengan Pak Willy. Rival ini saya sayang sekali. Pak Willy ini saya kurang sayang. Dua-dua buat perbuatan yang sama.
penilaian saya akan berbeda karena perbedaan kasih. Coba saudara lihat, kalau saudara punya anak sakit, saudara benci sekali penyakitnya sama seperti cinta saudara buat dia kan. Aduh, kalau boleh kasih pindah tuh sakit buat papa kah, atau buat mama, aduh kok menderita sekali. Kita benci penyakitnya equal atau sama seperti cinta kita kepada dia. Tapi kalau anak tetangga kita sakit, saya berdoa ya cepat sembuh ya, puji Tuhan, saya tahu Tuhan tolong. Kenapa? Perbedaan kasih. Iya kan? Nah, dua-dua ini buat perbuatan yang sama. Rival datang ke rumah, Pak Gembala, shalom, yo, saya mau makan, yuk makan, saya lagi mandi nih. Lihat apa di lemari, bajar saja. Saudara, karena dia lapar, semua yang di lemari dibersihkan dengan indah sekali, saudara. Rata, net, habis. Nah, karena saya sayang dia, ceritanya begini. Saya suka sekali rival. Dia bikin saya berumah kaya, dia berumah. Apa yang ada dia makan semua. Aduh, saya suka sekali dia, karena cinta. Karena kasih. Pak Willy bikin hal yang sama. 2 hari kemudian datang. Pak Gembala, yo, saya lapar. Bukan, sudah saya lagi mandi ini. Saudara, dia hajar bersih sama seperti rival. Tapi ceritanya akan berbeda karena perbedaan kasih. Itu manusia tertahu diri, masa orang pemakanan dia kasih habis semua. Kasih sisa-sisa tuan rumah sedikit pun. Kenapa ceritanya sama padahal perbuatannya, kenapa ceritanya beda padahal perbuatannya sama? Karena perbedaan kasih. Kasih menutup banyak sekali pelanggaran. Nah, saudara, Tuhan kita bukan cuma kasih, maha kasih. Semua pelanggaran kita tidak diingat lagi. F. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosa. Saudara, timur barat itu enggak ada patoknya. Cuma karena kepentingan penanggalan, makanya kita ada bujur timur, bujur barat, ada 0, bujur 0 derajat. Tapi saudara tahu yang namanya timur tidak ada barat, batasnya barat. Kenapa tempatnya jadi timur jadi barat, tempatnya jadi barat jadi timur. Begitulah Tuhan putar-putar tidak ketemu. Saya berikan contoh peta Indonesia lah. Saudara tahu Padang? Padang itu Sumatera Barat dan itu hampir satu garis khatulistiwa dengan Pontianak. Kalau saudara terbang dari Padang, Sumatera Barat pergi ke Pontianak, saudara terbang dari barat ke timur. Artinya Pontianak itu di timurnya Padang. Benar atau tidak? Atau saudara masih bingung, apa itu dia bilang tuh ya? Ini IPS parah dulu nih berarti ini saudara. Bayangkan peta Indonesia ya. Jadi Pontianak itu timurnya Padang. Lalu kalau saudara terbang dari Pontianak pergi ke Balikpapan, saudara terbang dari barat ke timur juga. Pontianak itu timurnya Padang tapi baratnya Balikpapan. Balikpapan itu timurnya Pontianak tapi baratnya Manado. Manado itu timurnya Balikpapan tapi baratnya Sorong. Sorong itu timurnya Manado tapi baratnya Jayapura. Jayapura paling timur Indonesia tapi baratnya Papua Nugini. Betul tidak? Makanya saudara kalau pergi ke Papua Nugini lewat perbatasan, masuk namanya Vanimo. Vanimo itu salah satu provinsi di Papua Nugini yang namanya Sundown Province. Provinsi matahari tenggelam. Jadi di Papua Nugini dia barat, sementara di kita dia timur. Jadi tempat yang tadinya timur jadi barat, begitulah Tuhan mengampuni kita cari-cari. Udah enggak ketemu cara Tuhan mengampuni. Ke dalam tubir laut, masih ingat Nanggala? Kapal selam kita yang tenggelam di 800 sampai 850 meter. Semua mati. Itu 850 saudara. Ada pernah wisata menyelam yang rove-nya itu sudah dibuat sertifikasi. Ini bisa menyelam lebih dari 1000 meter. Baru 800 pica semua mati, yang itu ada bayar mahal turis itu mati. Nah saudara, apalagi ini palung laut yang ribuan meter, terada yang bisa menyelam untuk cari di sana. Ke sana Tuhan buang dosa kita. Siapa yang bisa pergi menyelam, mau pilih lihat sana hancur-hancur, mati saudara ya. Baru 800 sudah meledak saudara, mau turun sampai di bawah, hancur. Ke dalam tubir laut engkau membuang dosa kita. Lihat betapa sayangnya, kasih menutup banyak sekali pelanggaran. Betapa sayang. Makanya waktu anak ini pulang, dia bukan baru habis wisuda cum laude. Kalau habis wisuda cum laude, papa lompat dari kursi penonton langsung lihat, sudah lihat kalau nonton AGT atau begitu anak itu dapat golden buzzer, itu mama di belakang bisa lari. Kenapa? Anaknya berprestasi. Ini bukan dapat golden buzzer ini sudah bukan pulang bawa cum laude. Bapaknya melihat dari jauh. Orang lain belum lihat, bapak sudah lihat. Teman belum mengerti, Tuhan sudah mengerti. Teman belum tahu, Tuhan sudah tahu. Amin. Ia melihat dari jauh, ayat 20. Bapak ini melihat dari jauh, artinya tiap hari dia lihat di pintu, dia lihat di gerbang. Dia lihat di pintu, dia lihat di gerbang. Harinya tiba, dari jauh bapaknya sudah melihat. Dan bukan melihat dengan mata penghukuman, tapi dengan mata belas kasihan. Ya ditayangkan.
Lukas 15 ayat 20, ia melihat, kemudian Bapa ini berlari. Semua bilang berlari. Saya belajar bahwa kata berlari dalam bahasa Yunani atau bahasa asli itu ada dua. Ada yang lari slow, ada yang lari sprint. Nah, kata berlari di ayat ini dipakai istilah sprint. Artinya lari cepat, lari kencang. Sudah tahu sprinter? 100, 200, 400 itu sprinter. Sudah ya? Berlari, itu lari. Dan Bapak ini berlari dengan kecepatan tinggi. Dia tidak menunggu anak ini tiba di rumahnya. Dan yang dia jemput ini, orang yang pernah menyakiti dia. Yang dia lari mendapatkan ini, bukan orang yang bawa pulang ijazah wisuda. Tapi orang yang pernah mengambil paksa hartanya, meminta warisannya, sementara bapaknya masih hidup. Dan Bapak ini berlari untuk orang seperti begini. Jadi jangan menghukum diri saudara, jangan percaya kata iblis kau telah layak. Bilang begini, terima kasih Tuhan kau berlari buat saya. Walaupun menurut orang saya tidak layak, tapi menurut sorga saya layak untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara kerja sama saya gaji 10 juta tiap bulan, itu namanya upah. Semua bilang upah. Tapi kalau saudara berhenti kerja, tidak kerja, tapi saya kasih terus tiap bulan 10 juta, itu namanya anugerah. Semua bilang anugerah. Tapi saudara jelek-jelekan saya, hina saya, bicara jorok saya, tapi saya tetap tambah, kasih saudara 10 juta malah tambah bonus lagi. Itu namanya anugerah yang besar. Semua bilang anugerah yang besar. Makanya kita bisa nyanyi itu ya. Enggak usah pakai blues, pakai biasa saja. 3/4. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm fine. Was blind, but now I see. Ini disebut amazing grace. Karena sesuatu yang tidak layak kita terima, diberikan kepada kita berlimpah-limpah. Bapak ini berlari, dan saya percaya kalau kita buat animasi, pasti berlarinya seperti begini. Dan kalau saudara bisa lihat dari belakang, itu seperti salib. Salib selalu menerima setiap kita. Lalu sampai di sana ia merangkul, kemudian mencium. Kata mencium ini dalam bahasa asli artinya dilakukan berulang-ulang. Saudara pernah pegang anak saudara terus cium, habis itu sampai pantat-pantat pun sudah cium semua, semuanya saudara. Padahal anak ini belum kasih ijazah, dia belum kasih predikat, apakah dia layak? Layak, sama seperti saudara. Bapak ini datang menjemput, lalu tidak sampai di sana, dia bilang begini, hei hamba-hamba, ambil jubah yang terbaik, ambil cincin, ambil kasut, pakaikan buat dia. Kalau saya, saudara-saudara, ini nih baju, ini cincin, kau pergi ke ruang ganti pakai sudah. Itu haleluya saudara. Ini dia tinggal berdiri, doyang kas pakai, doyang pasang cincin, doyang ikat tali sepatu. Saudara bisa bayangkan, anak ini sebetulnya tidak layak untuk diperlakukan seperti itu. Tetapi sorga tetap melihat dia sebagai orang yang layak untuk menerima kasih karunia. Orang lain berkata engkau tidak layak untuk menerima berkat. Tapi sorga berkata engkau layak untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang kasih pakai hamba-hambanya. Ya, ayatnya yang selanjutnya yang kasih pakai hamba-hambanya itu. Pakaikan, ambil jubah yang terbaik. Kemudian ambil cincin, ambil kasut, kasih pakai buat dia. Lalu dia berkata, ambil lembu yang tambun, potong dia. Mari kita buat pesta. Kata 21. Dan kata anak itu kepadanya, Bapak, ya ini tadi saya sudah bicara. Bapak ini tidak mengizinkan, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Artinya pemain musik, semua I.O. sudah siap. Papa, kapan kita mulai? Sesuaikan dengan anak itu pulang. Saudara-saudara, Tuhan menyesuaikan dengan saudara. Hari ini juga, kalau engkau berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Sorga sudah siapkan yang terbaik. Bukan nanti kau perlu baru Tuhan siapkan. Sebelum kau perlu Tuhan sudah siapkan. Itu yang disebut dengan Allah
El Shaddai. Semua bilang El Shaddai. Saya tutup dengan El Shaddai ini. Sudah El Shaddai itu dalam bahasa Ibrani, Sat itu artinya buah dada atau payudara. Saya tidak pernah hamil, tapi istri saya pernah hamil. Dan saya lihat sebelum anak lahir, air susunya sudah tersedia. Sebelum anak lahir. Sebelum dibutuhkan, sudah Tuhan siapkan. Sebelum diperlukan, sudah Tuhan siapkan. Itu Allah El Shaddai. Jauh sebelum engkau memerlukannya, Tuhan sudah menyiapkan. Saya tidak tahu hari ini engkau butuh apa. Dan waktu engkau dapat jawaban, Tuhan bilang, saya sudah siap lama. Cuma saya sesuaikan dengan kau saja. Kau baru datang ambil sekarang. Semua pemain musik sudah siap. Semua hamba-hamba sudah siap dengan jubah. Disesuaikan dengan anak ini. Kapan dia datang, pesta dia mulai. Bukan tunggu, pesta tunggu mulai nih. Kau datang tidak datang, kau tampias. Tidak. Tapi Tuhan menyesuaikan dengan anak ini. Betapa hebatnya Tuhan kita. Dan hari ini tangannya masih terbuka untuk menerima saudara. Percayakah saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan dia berkata, shalom kuberikan kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih.